Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi titik, garis, dan bidang. Yang pertama, titik. Titik tidak dapat didefinisikan, tetapi dapat dinyatakan dengan tanda noktah. Ini tandanya. Nama sebuah titik biasanya menggunakan huruf kapital. Misalnya, titik A. Nah, ada titiknya, ada huruf kapital A-nya di sampingnya. Atau titik P. Nah, kalau dalam kubus, misalkan ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H di atas. Titik-titik pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H tersebut antara lain. Ada titik A, ada titik B, ada titik C di sini, ada titik D di sini, ada titik E, ada titik F, ada titik G di sini, dan ada titik H. Selanjutnya garis, ruas garis, dan sinar. Garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga, tidak memiliki lebar atau tebal. Jadi garis ini tidak punya ketebalan ya, dia cuma memiliki ukuran panjang. Ruas garis atau segmen adalah garis yang memiliki titik-titik ujung. Jadi ruas garis itu merupakan bagian dari garis, tapi dia memiliki titik-titik ujung. Selanjutnya, sinar adalah garis yang hanya memiliki satu titik ujung yang disebut titik pangkal. Nah, jadi sinar ini juga bagian dari garis. Misalnya, lihat kubus A, B, C, D, E, F, G, H di atas. Nah, di sini BG ini kita sebut dengan ruas garis karena ada titik ujungnya, yaitu titik B dan titik G. Ini namanya ruas garis BG. Lalu AG ini juga dinamakan ruas garis karena ada titik ujungnya A dan G. Nah, ini contoh garis, penulisan garis. Ini namanya garis AB. Tanda panah di sini menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai ujung, terus saja ke sini. Yang ini juga terus ke sini. Nah, kalau ruas garis biasanya ini ruas garis. P dan Q. Antara P dan Q ini aja. Berarti ujungnya di P, yang satu ujungnya di Q. Ini namanya ruas garis PQ. Kalau yang ini sinar KL. Kalau sinar KL dimulai dari sini, dari K, dan tak berujung melalui L dan tak berujung. Ini namanya sinar KL. Selanjutnya bidang. Bidang datar. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki luas tak terhingga. Sementara ada namanya wakil bidang. Wakil bidang adalah bagian dari bidang yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Bidang juga memiliki ukuran panjang dan lebar. Misalnya, bidang Q. Ini bidang Q. Sebenarnya luas mereka ini tak terhingga kalau kita nyebutnya bidang. Ini representasinya aja, kayak punya batas gitu. Atau bisa juga ditulis dengan bidang alfa menggunakan alfabet Yunani ya. Bisa bidang alfa, bidang beta, bidang gamma, dan seterusnya. Atau kita bisa menyebutkan ujung-ujungnya. Bidang, ini untuk wakil bidang. Bidang A, B, C, D. Nah, perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H di atas. Nah, ini namanya bidang DCGH. DCGH. Lalu ada bidang ABCD. Yang merah ini bidang BDG. Selanjutnya kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, kalau membahas kedudukan titik, garis, dan bidang, yang pertama ada kedudukan titik dan garis. Lalu kedudukan titik dan bidang. Kedudukan dua buah garis berarti kedudukan garis dan garis. Kedudukan garis dan bidang. Kedudukan dua buah bidang berarti kedudukan bidang dan bidang. Yang pertama, kedudukan titik dan garis. Yang pertama, kedudukan titik dan garis. Nah, perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini. Yang pertama, kedudukan titik dan garis itu ada titik terletak pada garis. Misalnya,
B terletak pada ruas garis AB. B ini terletak pada ruas garis AB. Berarti ini kedudukan titik terletak pada garis namanya. B terletak pada garis AB. Ini kan, dia ada di garis ini kan. P terletak pada ruas garis CG. Nah, ini kelihatan dari gambar kan, P ini terletak pada garis ini. Kemudian ada titik di luar garis. Misalnya C di luar garis AD. Kita tahu AD di sini kan, di sini C. Berarti ini namanya C di luar garis AD. C ini di luar garis AD. Kemudian P di luar garis BF. P di sini, BF kan ke atas ke sini. P ini berada di luar garis BF. Kemudian selanjutnya kedudukan titik dan bidang. Nah, perhatikan kembali. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Misalnya pada kubus ABCDEFGH ini, B pada bidang ABCD. B ini kan terletak pada bidang ABCD. Selanjutnya, ini. B ini terletak pada bidang ABCD. Selanjutnya, P pada bidang DCGH. Nah, DCGH ini kan bidang DCGH. P ini kan terletak pada bidang DCGH. Kemudian ada titik di luar bidang. Misalnya pada kubus ABCDEFGH, C di luar bidang ADHE. C di luar bidang ADHE. ADHE kan sisi sebelah sini. C-nya di sini. Nah, ini. Bidangnya di sini, C-nya di sini. Berarti C ini di luar bidang ADHE. Ini contoh kedudukan titik di luar bidang. Selanjutnya P di luar bidang BDG. Nah, ini P itu di sini, maaf ya. Di sini seharusnya ada P. Di sini P. P ini di luar bidang BDG. Ini ilustrasi gambarnya. Kedudukan dua buah garis, berarti kedudukan garis dan garis. Contohnya, kedudukan dua garis pada bidang ABCDEFGH ini. Yang pertama, ada yang dikatakan saling berimpit. Misalnya, AB dan AB. Garis AB dan AB ini saling berimpit. Selanjutnya, AB dan BQ. AB dan BQ. Nah, misalnya ada Q di perpanjangan AB. Maka AB dan BQ ini juga saling berhimpit. Kemudian kedudukan dua buah garis yang kedua yaitu saling sejajar. Contohnya AB dan DC. Nah, ini DC, ini DC, lalu ini AB. Nah, kedudukan garis AB dan DC ini saling sejajar. Ketika AB ini kita perpanjang dan DC ini kita perpanjang, posisinya akan sama kayak gini, tidak akan pernah bertemu. Jarak A ke D ini juga sama dengan jarak B ke C. Atau jarak titik di sini dengan yang di sini sama dengan jarak titik di sini dengan yang di sini. Itu kalau dia saling sejajar. Selanjutnya, EH dan FG. Ada garis EH dan garis FG. Itu contoh saling sejajar. Ketika EH diperpanjang dan ketika FG diperpanjang, dia tidak akan pernah mempunyai titik temu. Nah, itu ilustrasi gambar untuk garis yang saling sejajar. Selanjutnya saling berpotongan. Contohnya AB dan BC. AB dan BC. Nah, AB di sini, BC di sini. Mereka berpotongan di sini. Ini namanya dua garis yang saling berpotongan. AB di sini, BC di sini. Berarti titik potongnya di B. Mereka berpotongan di B. Selanjutnya EG dan AP. Nah, ini EG, lalu di sini AP. Kalau kita bikin garis dari A ke P, ini. Nah, ini akan saling berpotongan. Coba lihat ilustrasi gambarnya.
Nah, kalau diperpanjang dia akan berpotongan. Beda kan tadi sama sejajar? Sejajar kalau kita panjangkan garisnya, kita perpanjang garisnya, dia tidak akan pernah berpotongan kayak ini. Lalu ada namanya saling bersilangan, kedudukan dua buah garis. Misalnya BC dan DH. BC, ini garis BC, dan DH. Nah, ini dia juga kalau BC ini kita perpanjang, DH ini kita perpanjang, dia tidak akan pernah ketemu juga. Dia tidak akan pernah mempunyai satu titik potong kayak berpotongan. Dia tidak akan, jarak antara C ke D ini tidak akan pernah sama dengan jarak antara B ke titik manapun di garis DH ini misalnya. Dia tidak akan pernah saling sejajar. Dia tidak. Nah, biasanya garis yang saling berpotongan ini, nah, garis yang saling berpotongan ini mereka tidak terletak pada satu bidang. Beda, kalau saling sejajar dia akan terletak pada satu bidang. Kalau saling berpotongan dia juga terletak pada satu bidang. Tapi kalau bersilangan dia tidak terletak pada satu bidang. Contoh kedua, garis AP dan BG. Nah, ini A ke P, ini B ke G. Ini kalau kelihatannya di gambar dia berpotongan di sini ya, tapi sebenarnya beda. Ini di sisi BCGF. Kalau yang ini di dalam ruangnya. Bisa dibayangkan kan? Ini di sisi sebelah kanan, yang ini di dalam ruangnya. Jadi di sini sebenarnya bukan titik potongnya. Itu kedudukan garis saling bersilangan. Selanjutnya kedudukan garis dan bidang. Misalnya, perhatikan kubus ABCDEFGH ini. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Kapan garis terletak pada bidang? Misalnya BC pada ABCD. BC ini pada ABCD. Nah, ini BC pada ABCD. Berarti ini garis terletak pada bidang. Contoh garis yang terletak pada bidang. Lalu AG pada ACGE. Ini AG, ruas garis AG. Dia terletak pada bidang ACGE. Coba lihat. Nih, ACGE ini bidangnya dan AG ini terletak pada ACGE. Itu contoh garis terletak pada bidang. Selanjutnya garis sejajar bidang. Misalnya BC sejajar ADHE. ADHE. Nah, ini BC, ini ADHE. Ini garis ini sejajar dengan bidang ADHE. Lalu EF sejajar bidang DCGH. EF sejajar bidang DCGH. Yang ketiga kedudukannya garis memotong atau menembus bidang. Misalnya AB memotong BCGF. AB ini memotong BCGF. Di mana dia memotong di sini. Nah, di titik B dia memotong BCGF. Atau kita bilang AB menembus BCGF di titik B. Contoh yang selanjutnya, CE memotong BDG. CE, ini CE, garis CE, dia memotong BDG. Di mana dia memotong BDG. Dia memotongnya di sini. Kira-kira di sini. EC ini dia memotong bidang BDG. Kira-kira di sini dia memotongnya atau menembusnya. Nah, itu titik tembusnya. Selanjutnya kedudukan dua buah bidang. Perhatikan kubus ABCD EFGH. Nah, kedudukan dua buah bidang yang pertama yaitu saling berimpit. Misalnya bidang ABCD dan bidang ABD. ABCD dan bidang ABD. Ini dua buah bidang yang saling berimpit. Kelihatan ABD ini terletak seluruh bidang ABD terletak pada bidang ABCD. Itu mereka saling berimpit. Lalu ABD dan BCD. ABD, kemudian BCD. Ini juga bidang yang saling berimpit. Kemudian saling sejajar.
Contohnya BCGF dan ADHE. BCGF dan ADHE. Nah, ini contoh bidang yang saling sejajar. Kapan dua buah bidang saling sejajar? Ketika garis yang terletak pada bidang yang ini sejajar dengan salah satu garis yang terletak pada bidang yang ini. Kapan dua buah bidang dikatakan sejajar? Ketika semua garis yang ada di sini dia mempunyai pasangan sejajarnya dengan garis-garis yang ada di bidang yang ini. Lalu bidang BDG dan AFH. Lihat BDG di sini. Lalu AFH. Ini saling sejajar. Kemudian saling berpotongan. ABFE dan BCGF. Lihat. ABFE ini bidangnya. Dan BCGF ini bidangnya. Nah, perpotongannya itu ini. Berbentuk garis. Nih. Ini perpotongan bidang. Perpotongan bidang antara dua buah bidang itu adalah sebuah garis, yaitu garis BF. Perpotongan antara bidang ABFE dan bidang BCGF adalah garis BF. Lalu ACGE dan BDG. ACGE dan BDG. ACGE dan BDG. Jelaskan dia berpotongan di mana? Nah, ini potongannya. Di sini. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.